Dasar makhluk kecil yang menjijikkan. Melihat ini, bibir Jie Tianran berkedut. Chang Li tercengang. Dia mengira Jie Tianran tidak memiliki emosi, tetapi sekarang tampaknya dia juga bisa marah. Jie Tianran tidak pernah menyangka Chu Feng akan begitu keji, tidak hanya menekan susunan teleportasinya dengan kekuatan artefak suci. Mereka sengaja menyesatkan mereka dengan membuat mereka percaya bahwa selama mereka menurunkan tingkat kultivasi mereka, mereka akan kebal terhadap kekuatan penindas. Hanya setelah tokoh-tokoh yang lebih kuat dari Istana Suci Tujuh Alam memasuki domain bintang abadi, kekuatan penindasan yang sebenarnya mulai dilepaskan. Bahkan sebelum ini, Chu Feng telah mencoba memprovokasinya untuk ikut masuk juga. Untunglah dia tidak masuk, kalau tidak, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun, alih-alih meraung putus asa, dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah manik transparan muncul di tangannya. Di dalam manik-manik itu terdapat sebuah pintu besar, yang ditutupi dengan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jimat mengandung energi teleportasi yang sangat kuat. Jie Tianran, inilah yang kau gunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Kau akan menghabiskan kekuatan benda ini untuk menyelamatkan para spiritualis dunia yang tidak berguna itu. Suara monster tua itu terdengar, penuh dengan keterkejutan. Anak laki-laki ini telah mengejekku berkali-kali. Seandainya aku membiarkannya bertindak sesuka hatinya hari ini dan tidak melakukan apapun. Kalau begitu, tidak perlu bagiku untuk menduduki posisi penguasa tujuh alam ini. Setelah Jie Tianran mengatakan itu, monster tua itu tidak mencoba membujuknya. Dia mengerti. Dia mengerti bahwa tindakan Tianran bukanlah untuk menyelamatkan orang, melainkan untuk membuktikan dirinya sendiri. Tarikan napas ini sangat penting. Ini menyangkut penanaman fondasi masa depan. Aku akan memperjuangkannya meskipun itu mengorbankan seluruh kekayaanku. Tuan-tuan, jangan melawan. Aku akan membawamu keluar sekarang. Suara Jie Tianran menggema di seluruh alam bintang abadi, dan pada saat yang sama, dia sudah membentuk segel sihir. Gerbang bagian dalam terbang keluar dan berubah menjadi gerbang setinggi 100 meter, berdiri menjulang di langit. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, ketika pintu terbuka, sebuah kekuatan teleportasi yang sangat dahsyat menyapu keluar. Satu demi satu jimat terbakar di pintu. Satu demi satu sosok melesat keluar dari dalam gerbang. Mereka adalah tokoh-tokoh perkasa yang melintasi ruang hampa sejauh 100 mil, dan tingkat kultivasi sejati mereka melampaui Dewa Surgawi tingkat pertama dan Naga Surgawi tingkat pertama. Oh! Pada saat ini, Chu Feng secara alami menyadari bahwa kekuatan teleportasi yang terus muncul entah dari mana sedang menyelamatkan orang-orang kuat yang sedang ditekan oleh kekuatan penekan. Ini bukan susunan teleportasi, ini pasti kekuatan dari harta karun tertinggi, kan? Tanya Ek. Jawab Chu Feng. Kemampuan teleportasi yang begitu dahsyat, apakah ini juga hasil karya kakekmu yang jahat? Ek agak terkejut. Meskipun kita belum melihat objek sebenarnya, kita sudah dapat menyimpulkan kekuatannya. Sungguh luar biasa. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan pendahulu saya, ini masih jauh lebih rendah, jawab Chu Feng. Dan bukan hanya Ek yang bisa mendengar kata-kata ini, tetapi rusa ilahi juga bisa mendengarnya. Sekalipun kau tidak menyanjungku, aku tetap akan menyelamatkanmu. Suara rusa ilahi pun terdengar. Hehe, aku tahu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Chu Feng tertawa. Jangan remehkan kakekmu, harta karunnya agak aneh. Dengan harta karun seperti itu, pasti ada trik lain yang kau simpan, rusa ilahi itu memperingatkan. Apakah senior itu mengira dia memiliki harta karun yang bisa menjebak kita? Tanya Chu Feng. Tidak, kata rusa ilahi itu. Baiklah kalau begitu. Mendengar itu, Chu Feng merasa semakin percaya diri. Sementara itu, Baili Sukong dan yang lainnya memasuki dunia susunan. Begitu mereka melihat gerbang yang dipenuhi jimat, mereka akan mengerti bahwa Jie Tianran telah menggunakan harta karun yang sangat ampuh untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih banyak, penguasa tujuh alam, karena telah menyelamatkan kami. Maka Baili Sukong dan yang lainnya saling menggenggam tangan memberi hormat kepada Jie Tianran.
Bahkan lelaki tua yang awalnya berdiri di 4 platform tinggi itu pun membungkuk kepadanya. Mereka semua adalah pakar tingkat atas dari faksi netral. Jika sebelumnya mereka ragu terhadap Jie Tianran, sekarang mereka bisa yakin. Jie Tianran dan Chu Feng jelas bukan kaki tangan. Jika tidak, dengan kekuatan penekan yang ada di dalam medan bintang abadi, mereka bisa terbunuh. Kalian semua terlalu baik. Ini memang yang harus saya lakukan, jawab Jie Tianran. Penguasa 7 alam, apakah benar-benar tidak mungkin untuk menghentikan Chu Feng? Baili Sukong bertanya lagi. Tidak perlu khawatir. Dari pengamatan saya, kemampuan Chu Feng untuk menekanmu bukan karena dia mengendalikan artefak suci. Ia hanya meminjam kekuatan benda suci untuk mengaktifkan harta karun yang memiliki kekuatan untuk menekan kultivasi. Harta karun seperti itu seringkali memiliki batasan penggunaan, harta karun tersebut tidak dapat bertahan lama. Adapun kendalinya atas artefak suci, dia memang telah memperoleh sebagian kendali atasnya, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengendalikan artefak suci sekte penjara Anda. Dan aku juga akan sepenuhnya menghilangkan sisa kekuatan kendalinya atas artefak suci sekte penjaramu. Dan tidak akan lama lagi sebelum aku melenyapkan kekuatan yang melindungi Chu Feng. Beritahu anak buahmu untuk bersiap siaga, jangan sampai dia melarikan diri. Batasan surga diwarnai dengan dao. Tuan-tuan, masalah ini menyangkut artefak suci sekte kita. Tidak diperbolehkan melakukan kesalahan. Jika tidak, kami tidak akan punya cara untuk menjelaskan kepada kepala penjara. Dan Chu Feng itu licik dan hianat, siapa tahu harta karun apa lagi yang mungkin dimilikinya. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas, jika tidak, kita akan seperti melepaskan harimau kembali ke pegunungan, yang akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Saya menyarankan agar kita melenyapkan pasukan yang melindunginya di tempat begitu pasukan itu menghilang. Baili Sukong berbicara dengan beberapa tokoh berpengaruh dari faksi netral. Makna dari hal ini cukup jelas. Sekalipun Chu Feng menggunakan Chen Hui sebagai alat tawar-menawar, dia tidak boleh dibiarkan pergi. Tokoh-tokoh berpengaruh dari faksi netral tidak menjawab secara langsung, mereka tetap diam sejenak. Semua orang tahu bahwa kelompok itu mungkin sedang membahas masalah ini secara rahasia. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka memberikan jawaban. Chu Feng ini telah mengabaikan keagungan sekte penjara saya dan menghina artefak suci sekte penjara saya. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Sampaikan perintah untuk membunuh anak laki-laki ini di tempat. Setelah menerima balasan dari faksi netral, Baili Sukong segera mengeluarkan perintah. Ketika suara Chu Feng terbunuh di tempat menggema di seluruh alam bintang abadi, Chen Hui, yang telah ditangkap oleh Chu Feng, juga dapat mendengarnya. Itu adalah Chu Feng, yang sengaja membiarkannya mendengarnya. Oh tidak, Chu Feng, kau benar-benar telah mempermainkanku. Aku hanya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, kamu tidak perlu memperlakukanku seperti ini. Chen Hui terduduk lemas di tanah di dunia spasial, hampir menangis. Dia juga memiliki rasa takut akan kematian. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sini hidup-hidup, jawab Chu Feng. Saat ini, dia masih menstabilkan formasi penekan, meskipun ada gangguan dari Jie Tianran. Sangat tidak mungkin untuk menekan tingkat kultivasi setiap orang hingga di bawah tingkat Dewa Langit atau Naga Langit. Namun, begitu kekuatan Chu Feng stabil di tingkat Dewa Langit tingkat pertama dan Naga Langit tingkat pertama, dia tidak perlu takut apapun. Namun, peristiwa besar seperti itu terjadi di dalam Immortal Starfield. Tersembunyi di dalam medan bintang abadi, sebuah dunia formasi susunan tetap tidak berubah, seperti biasanya. Hal ini karena tujuan dari dunia susunan ini adalah untuk menggunakan benda-benda langka dan menakjubkan sebagai media untuk berkembang biak dengan meminjam kekuatan benda-benda suci. Untuk dapat melaksanakan tugas ini dengan lebih baik, langkah-langkah khusus diambil untuk mengisolasi dunia susunan ini dari dunia luar. Oleh karena itu, tidak ada suara dari luar yang bisa masuk. Mengapa saya merasa sedikit cemas? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Baili Zilin berdiri di puncak gunung, menatap cakrawala yang jauh, tenggelam dalam pikirannya.
Di dalam dunia yang dikelilingi oleh susunan tersebut, dia tidak bisa merasakan perubahan di luar. Namun, entah itu intuisi seorang ayah atau sesuatu yang lain, dia memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi. Tepat saat itu, Zhao Feng terbang mendekat.